Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Wanayasa. Semoga di sekolah tercinta ini kalian dapat memperoleh banyak ilmu, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Helmi Nurul Aini Istiqomah. Cukup kalian panggil saya dengan Bu Helmi. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Wanayasa. Alamat saya Desa Medadu, Kecamatan Wanadadi. Pada semester ini ada 5 bab yang akan dipelajari. Salah satunya adalah pada bab pertama, yaitu bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Subbab yang akan dibahas pada video ini adalah tentang bilangan berpangkat. Dulu waktu kita SD sudah pernah belajar atau mengenal mengenai pangkat 2 atau pangkat 3. Contohnya 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Jadi perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita akan melihat jika ada suatu bilangan A, yaitu bilangan real, dipangkatkan dengan bilangan n bulat positif. Secara matematis jadi seperti ini. A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak n faktor. Di sini akan dikenal dengan A adalah bilangan basis atau pokok, n adalah bilangan pangkat. Sebagai contoh, kita punya bentuk perkalian 7 kali 7 kali 7 kali 7. Bilangan basisnya adalah 7. Nah, angka 7-nya ada berapa? Ada 4, sehingga 4-nya tersebut adalah sebagai pangkat. Nomor 2. Kalau kita punya bentuk pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang kalau yang kita pangkatkan bilangan negatif. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 dikali negatif 2, maka hasil akhirnya adalah negatif 8. Di sini jadi ada sifat, yaitu sifat pada bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan negatif. Sekarang kalau bilangan kita pangkatkan dengan angka 4, maka negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Terdapat sifat baru lagi, yaitu bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Contoh selanjutnya yaitu negatif 3 pangkat 4. Nah, di sini kalau bentuknya negatifnya tidak dikurung, itu tidak termasuk di perpangkatan atau hanya angka 3-nya saja yang dipangkatkan. Jadi akan seperti ini. Negatif 3 kurung buka 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan negatif 9 kali 9. Hasil akhirnya adalah negatif 81. Jadi hati-hati ya, kalau tidak ada kurung, maka tanda negatif tidak masuk ke perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan. Pada bilangan berpangkat ada sifat-sifat yang memudahkan kita dalam perhitungan aljabarnya. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, perkalian, yaitu ketika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ketika suatu bilangan basisnya atau bilangan pokoknya sama, masing-masing memiliki pangkat, maka bilangan pangkatnya tinggal dijumlahkan. Kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N senilai dengan A
pangkat M min N. Disyaratkan bahwa A tidak boleh sama dengan 0 karena nantinya bentuk menjadi 0 per 0. Bentuk 0 per 0 adalah bentuk yang tak tentu. Selanjutnya A perkalian A dan B itu memiliki pangkat yang sama. A dikali B pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. 4. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadi sudah terdapat pangkat suatu bilangan tersebut, namun dipangkatkan lagi, yaitu A pangkat M pangkat N, maka senilai dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. 5. A per B pangkat M. Jadi suatu bilangan yang dibagi namun memiliki pangkat yang sama, yaitu senilai dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Disyaratkan bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0, maka tidak terdefinisi. Contoh dari sifat-sifat perpangkatan. 1. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Nah, di sini akan saya jelaskan melalui dua cara. Cara yang pertama adalah sesuai dengan definisi, yaitu definisi dalam perpangkatan. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 per 2 pangkat 3. Hanya sedikit diubah di sini penulisannya. Maka dijabarkan 2 pangkat 7 adalah 2 kali 2 sebanyak 7 kali dibagi 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini tinggal dibagi. Kita ambil yang kita coret yang bawah itu 2-nya 3, yang atas juga 2-nya 3 yang dicoret. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya tinggal sebanyak 4 kali, sehingga hasil akhir bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 4. Cara yang kedua sesuai dengan sifat perpangkatan, yaitu 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Di sini bilangan basisnya sama, sehingga ketika dibagi maka bilangan perpangkatannya tinggal dikurangi, sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 3. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4 kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Contoh yang kedua, di sini terdapat soal 9A dikali B dikali A kuadrat dikali 3B kuadrat. Nah, kita langsung mengerjakannya menggunakan sifat. Maka kita kelompokkan dulu yang variabelnya sama. Di sini ada yang sama-sama variabelnya A dan ada yang sama-sama variabelnya B. Maka sama dengan 9A dikali A kuadrat dikali B dikali 3B kuadrat sama dengan, nah di sini 9A, A tersebut itu walaupun tidak ada angka pangkatnya namun memiliki pangkat 1, sehingga di sini 9A pangkat 1 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena bilangan pokoknya sama-sama A, dan di sini operasinya adalah perkalian, sehingga bilangan pangkatnya adalah dijumlahkan lalu dikalikan dengan 3B pangkat 1 plus 2 sama dengan 9A pangkat 3 dikali 3B pangkat 3. Nah, lebih sederhananya lagi, angkanya dikalikan, bukan angka pangkatnya namun koefisien dari suatu
variabel A pangkat 3 dan B pangkat 3 sama dengan 27 A pangkat 3 B pangkat 3. Contoh selanjutnya dengan soal 23B pangkat 8 dikali 24B pangkat 11 dibagi 46B pangkat 13. Ingat, ada perkalian dan pembagian. Kita fokuskan dulu di yang perkalian terlebih dahulu. Sama dengan 23 dikali 24 B pangkat 8 ditambah 11. Nah, kenapa dijumlahkan? Karena terdapat operasi perkalian. Lalu dibagi dengan 46B pangkat 13. Dari ketiga angka 23, 24, dan 46 disederhanakan sehingga diperoleh hasil 12 B pangkat 19 per B pangkat 13. Nah, bagian ini adalah pembagian operasinya. Sama dengan 12B pangkat 19 dikurangi 13 sama dengan 12B pangkat 6. Nomor 4. Dengan soal 81 pangkat 3/4. Angka 81 ini dijadikan dulu ke bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3/4. Nah, di sini sudah ada pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3/4, maka pangkat tersebut dikalikan sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3/4. Hasilnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nomor 5. Dengan soal AB pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 12 dipangkatkan dengan angka 2. Nah, berarti dari masing-masing ini kita kalikan dulu ke masing-masing bagian variabelnya pangkatnya. Maka A pangkat 1 dikali 2, B pangkat 2 dikali 2, C pangkat 5 dikali 2, D pangkat 12 dikali 2 sama dengan A pangkat 2, B pangkat 4, C pangkat 10, D pangkat 24. Catatan: terdapat A pangkat 1 itu kalau di soal atau yang biasa kita tulis adalah A saja. Berarti kalau ada suatu variabel tidak memiliki pangkat, itu artinya dia memiliki pangkat 1. Dan kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1.